Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa sudah selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu mau bertanya nih kepada kalian, siapa yang tahu rukun iman itu ada berapa? Jika belum tahu, marilah kita simak penjelasan dari Ibu Guru berikut ini. Definisi dari rukun iman tersebut adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah SWT, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Siapa yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya? Yang menciptakan yaitu Allah SWT, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah SWT adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Sebab percaya kepada Allah SWT merupakan salah satu rukun iman. Apakah iman itu? Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Iman tidak hanya percaya dalam hati saja. Iman adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman yang diucapkan dengan lisan seperti mengucapkan kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Baik, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, marilah kita bernyanyi tentang rukun iman secara bersama-sama ya. Rukun iman 6 jumlahnya. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman pada malaikat. Tiga, pada kitabnya. Empat, pada rasul-rasulnya. Lima, pada hari kiamat. Enam, pada qada dan qadar. Wajib kita percaya. Berikut penjelasan 6 rukun iman kepada Allah SWT. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Yang pertama itu ada iman kepada Allah SWT. Adanya alam seisinya ini ada yang menciptakan. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah SWT juga Maha Kuasa. Allah SWT berkuasa membuat dan memberi apa saja, memberi kehidupan dan memberi rezeki kepada manusia. Kita semua itu harus beriman dan bersyukur kepada Allah SWT yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman kepada Allah SWT artinya harus percaya adanya Allah SWT. Di samping itu, Allah juga yang menghidupkan kita, Allah juga yang memberi rezeki kepada kita semua, dan Allah juga yang menghidupkan hewan, Allah juga yang menghidupkan tumbuhan. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah percaya adanya malaikat Allah SWT. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT dengan cahaya atau nur. Malaikat termasuk makhluk Allah SWT yang ghaib atau tidak nampak. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat tidak pernah sama sekali membantah perintah Allah SWT. Mereka selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Jumlah malaikat yang harus diyakini itu ada 10. Yang pertama ada Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada Mikail, yang tugasnya membagi rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga ada Israfil, tugasnya meniup trompet di hari kiamat. Yang keempat ada Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima ada Raqib, tugasnya mencatat amal kebaikan. Yang keenam ada Atid, tugasnya mencatat amal keburukan. Yang ketujuh ada Mungkar, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan ada Nakir, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Yang kesembilan ada Malik, tugasnya menjaga neraka. Dan yang kesepuluh, yang terakhir ada Malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga surga. Yang ketiga yaitu ada iman kepada kitab-kitab Allah.
Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Artinya, kita harus percaya kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Kitab suci ini berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab suci sebagai tanda kenabian dan kerasulan, sekaligus sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama itu ada Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran juga ditulis dengan huruf bahasa Arab, dan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat di sini ada iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasulullah. Rasul itu manusia utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah Subhanahu wa taala artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul diberikan wahyu oleh Allah, dan Rasul juga bertugas mengajarkan wahyu tersebut kepada umat manusia. Wahyu itu berisi ajaran agama Allah. Rasul Allah yang wajib kita percayai ada 25 Rasul. Nabi dan Rasul pertama adalah Nabi Adam. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Agama yang diridhoi Allah SWT adalah agama Islam. Siapa yang di sini hafal lagu 25 Nabi? Jika hafal, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi itu utusan Allah. Yang kelima ada iman kepada hari kiamat. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nama lain hari kiamat adalah hari akhir, yaitu berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia kecuali Allah SWT yang tetap kekal abadi tiada berakhir. Hari kiamat adalah hari perhitungan. Semua perbuatan manusia akan dihitung, dan yang berbuat baik dan beriman akan masuk surga. Sedangkan yang berbuat jahat dan tidak beriman akan masuk neraka. Di sini siapa yang mau masuk neraka? Pasti nggak ada kan? Makanya ayo kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga. Dan yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qada dan qadar artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada yang baik dan ada yang buruk. Di sini ada contoh takdir Allah. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada anak yang pandai dan ada anak yang bodoh. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Ada yang orang yang tinggi dan ada yang pendek. Ada orang yang gemuk dan ada orang yang kurus. Manusia ada yang dilahirkan perempuan dan ada pula yang dilahirkan laki-laki. Manusia ada pula yang hidup dan ada yang mati. Begitu contohnya. Berarti misal kalian misal kalian
sehat, itu berarti ya termasuk takdir Allah.